Jambi punya potensi alam yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, sampai perikanan. Kota Jambi memiliki pesona alam yang begitu luar biasa. Salah satunya Danau Sipin ini, di mana Danau Sipin ini biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk membudidayakan ikan. Potensi ikan di Jambi nggak boleh diragukan ya teman. Mulai dari ikan patin, baung, bujuk, serapil, gabus, seluang, dan banyak lainnya. Ada masyarakat yang memanfaatkannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian. Jadi kerambanya ini udah dari kapan Pak adanya di sini? Kalau sini semenjak sekitar 6 tahunan Pak. Udah 6 tahunan. Nah, jadi keramba di sini udah sekitar 6 tahunan dibuat sama masyarakatnya, Pak? Sama masyarakatnya. Terus nanti penasaran kan ikan apa yang bakal kita tangkap? Ikutin saya terus. Danau Sipin ini salah satu sentra budidaya ikan yang sangat berperan penting dalam penyediaan stok ikan konsumsi bagi masyarakat Provinsi Jambi. Sumber airnya berasal dari Sungai Batanghari. Ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun menjadikan danau ini sebagai tempat budidaya ikan oleh masyarakat. Aku udah sampai di kerambanya, jadi sekarang aku mau ambil ikannya. Ayo Pak, kita ambil Pak. Yuk. Kegiatan menangkap ikan sudah lama dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Jambi yang tinggal di sekitar pantai atau danau. Lepas Pak. Oh ya teman, berdasarkan data WWF, ikan patin atau Pangasius merupakan salah satu komoditas budidaya perikanan Indonesia yang masuk dalam program industrialisasi budidaya perikanan. Nggak heran kalau produksinya terus dipacu dari tahun ke tahun. Kalian tahu nggak, wilayah di Indonesia yang terkenal sebagai pusat budidaya patin, ya Provinsi Jambi kebanggaanku ini. Selain Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Bicara soal kuliner, Provinsi Jambi juga banyak ragamnya. Nah, seperti yang saat ini saya mau masak sama ibu-ibu, yaitu gulai ikan patin. Ini ikan yang sudah aku tangkap kemarin di Danau Sipin. Ikan patin sendiri itu persebarannya masih banyak banget di Sungai Batanghari dan juga Danau Sipin. Ayo Bu, kita masak lagi Bu. Gulai termasuk salah satu makanan yang sering dikonsumsi di sini teman. Sebenarnya gulai bisa menggunakan daging apapun, tapi karena potensi ikan yang melimpah di sini, membuat masyarakat mengolahnya jadi gulai. Melimpahnya kelapa di Provinsi Jambi juga mempengaruhi bahan olahan makanan seperti gulai. Tidak hanya di daerah saja ya, di daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak olahan makanan bersantan. Dari zaman nenek moyang, pohon kelapa begitu mudah ditemui. Keberadaannya inilah yang membuat makanan Indonesia begitu doyan menggunakan santan. Kedatangan bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah membuat jenis makanan bersantan lebih bervariasi lagi. Kuliner Jambi hampir serupa dengan kuliner Minang, identik dengan santan dan cita rasa pedasnya. Nggak perlu heran lah teman, antara Jambi atau Minang masih dalam satu rumpun Melayu kan? Udah panas belum Bu minyaknya? Belum. Oh belum ya? Bu, ini bumbunya udah halus, aku cobain boleh nggak Bu? Pedas Bu, pedas. Aduh. Kalau membahas gulai di Indonesia tidak ada habisnya. Ini salah satu jenis hidangan yang tersebar luas di Nusantara, terutama di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Hidangan ini berasal dari Sumatera sebagai hasil pengaruh seni memasak India yang kaya akan rempah dan bumbu seperti kari. Aku masukin langsung cemplungin aja ya.
Di sini gulai dicampur dengan nanas sebagai perasa asamnya. Kata ibu-ibu ini sih, rasa asam dari nanas lebih enak dibanding bumbu asam lainnya. Boleh. Anda cicipin. Aromanya wangi, Bu. Enak? Enak sih, Bu, kalau aku. Gimana, Ibu? Enak nggak? Kurang asin aja. Oh, kurang asin? Iya. Oh, saya nggak tahu. Bu, masukin, Bu. Tambahin lagi garamnya. Oke, pas. Pas, mantap. Gulai ikan patin juga seringkali hadir pada acara khusus seperti pernikahan, kenduri, dan acara lainnya. Sama bumbu rempah-rempahnya. Nah, ini dia nih gulai ikan patin. Aku mau cobain dulu nih ya, gimana rasanya. Dagingnya lembut banget. Jadi di sini ada nanasnya. Selain untuk menambah rasa dari masakannya, nanasnya juga di sini untuk menghilangkan bau amis dari ikannya ini. Jadi ini paling enak kalau dimakan pakai nasi. Jadiin lauk, mantap banget. Kehidupan masyarakat Kota Jambi memang tak lepas dari sektor perikanan. Luas lahan perairan umum lebih dari 115 hektar yang terdiri atas sungai, anak sungai, danau, rawa, dan genangan yang dijadikan tempat mencari ikan. Ketersediaan ikan membuat masyarakat lebih sering mengkonsumsinya sehari-hari. Bu, ini kelihatan tempat gini kayak tempat cuci baju gitu ya? Enggak. Hah? Beda. Ini khusus untuk ikan aja. Nah, jadi fungsi dari alat ini adalah untuk memisahkan antara nih kulitnya sama tulangnya itu kepisah. Jadi kita cuman butuhin dagingnya doang nih langsung di sini. Jadi kita masukin sini, Bu ya? Ya, masukkan. Ayo, Bu, lanjutin lagi, Bu. Ayo. Lanjut lagi, Bu. Sampai selesai. Sampai habis. Kok bisa dinamain Bang Buaya? Kenapa, Bu? Sate ikan seberang menjadi primadona masyarakat seberang Kota Jambi. Tidak heran, ibu-ibu di sini handal dalam mengolahnya. Sate di sini tidak dibakar, teman, tapi dikukus. Ikan yang digunakan ikan mudik dari Sungai Batanghari. Ini termasuk jenis ikan saluang. Dulunya, kehadiran ikan saluang merupakan pertanda dimulainya masa tanam padi yang sering dinanti kehadirannya oleh para petani yang tinggal dekat aliran Sungai Batanghari. Bu, ini Kalau ikan ini munculnya banyak, biasanya menandai bahwa masa hujan besar dan banjir dari hulu sudah berakhir. Nah, saat itulah petani bisa mulai menyemai bibit padi dan tidak lama lagi bertanam. Ikan ini berenang melawan arus menuju hulu karena terseret banjir ke hilir pada saat air sungai di hulu meninggi. Sate ikan begini tidak sering dijumpai sehari-hari. Biasanya dibuat saat ada hajatan atau hari besar keagamaan. Kuliner Jambi cukup beragam. Banyak jajanan tradisional khas yang dibuat dengan harapan masa depan yang selalu bagus dalam tiap penggal kehidupan masyarakat Jambi. Kubang Boyo salah satunya. Dalam bahasa Indonesia, Kubang Boyo bermakna kubangan buaya. Itu karena bentuk kue dan kuah santan yang menyerupai punggung buaya yang muncul di kolam. Hehehe, ada-ada saja ya. Kudapan di sini juga sering mengandalkan kelapa dalam pembuatannya untuk dijadikan santan atau campuran parutan kelapanya. Dari legenda yang aku dengar, kue ini salah satu kue khas kerajaan dulunya. Dulu di negeri Jambi, tepatnya di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, terdapat kerajaan di tepi Sungai Batanghari.
sang raja punya putri berparas cantik yang suka memasak. Kue ini salah satunya. Semua bahannya berasal dari tanah pertanian rakyat setempat dan disajikan saat pertemuan kerajaan. Tenggelam buayanya. Nah, jadi ini bentukan dari sate ikan yang kita udah olah tadi. Bentukannya sih nggak ada kayak sate-satenya sih. Ini dikukus, jadi kayaknya ini enak, rasanya agak sedikit asin-asin gitu. Bentukannya sih kayak otak-otak ya, tapi rasanya enak kok. Nah, jadi kalau yang satu ini namanya kubang buayo. Kenapa kubang buayo? Mungkin bisa dilihat bentukannya kayak buaya lagi berendam itu, berkubang. Kita cobain ya. Enak, rasanya kayak kenyal-kenyal gitu. Ada asin-asinnya juga dikit. Enak kok.